Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kabar rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 327 bertepatan dengan bab ke 1548. Si curang tidak tahan untuk bergumam. Begitu lama sekali. Yi-Chen tersenyum dan berkata, bukankah aku pergi ke luar negeri? Aku tidak akrab dengan tempat sana dan pastinya melakukan sesuatu hal di sana tidak selalu luasa di dalam negeri. Jika itu benar-benar membantu orang lain untuk mengubah feng shui-nya, diperkirakan bahwa bahan baku itu sudah tidak ada di dalam negeri. Di dalam negeri begitu mudah, sehingga mungkin saja waktu akan sedikit lebih panjang. Securan merasa sedikit tercengang. Ketika Yi-Chen pergi ke Yanjing, selama beberapa hari ini, dia selalu memikirkannya untuk tertidur setiap malam. Dia akhirnya sudah menantikannya kembali sekarang, tetapi tidak diduga bahwa dia akan pergi lagi. Apalagi kepergian ini juga membutuhkan waktu beberapa hari. Saat ini Malan tidak tahan untuk bertanya, menantuku yang baik, kamu yang pergi ke Jepang untuk melihat feng shui dari orang kali ini, berapa banyak uang yang akan mereka berikan padamu? Yi-Chen menjawabnya dengan acuh tak acuh, sekitar 2 atau 3 juta yuan. Malan bertepuk tangan dengan gembira lalu mengacungkan jempolnya dan berkata sambil memuji, menantuku memang hebat, dia sudah bisa menghasilkan uang sekitar 2 atau 3 juta yuan hanya melihat feng shui saja. Setelah itu dia segera berkata sambil tersenyum, menantuku yang baik, aku mendengar bahwa kualitas dan khasiat dari kosmetik, produk perawatan kulit dan lainnya di Jepang sangat bagus. Jangan lupa untuk membeli beberapa oleh-oleh untuk ibu saat kamu kembali. Si Cangkun tidak bisa melihatnya lagi lalu dia berkata, Malan, apakah kamu sudah selesai? Yi-Chen sudah membelikanmu banyak Hermes. Apakah kamu masih ingin meminta oleh-oleh darinya? Kamu benar-benar serakah sekali. Untuk apa kamu peduli padaku? Malan memutarkan matanya dan memutar matanya pada si Cangkun dan berkata dengan marah, aku memintanya dari menantuku yang baik. Bukan darimu. Untuk apa kamu berceloteh di sini? Siapa yang tidak mengenakan celana dengan baik yang membuatmu terekspos keluar? Setelah si Cangkun mendengar kata-kata ini, dia menjadi marah sampai kedua pipinya memerah dan seluruh tubuhnya gemetar. Tidak mengenakan celana dengan baik dan membuat diriku sendiri terekspos keluar. Bukannya ini membandingkan diriku sendiri dengan sesuatu itu? Mulut dari wanita ini juga terlalu kasar. Aku benar-benar ingin menamparnya kuat-kuat, tetapi So Cangkun hanya berani memikirkannya di dalam hatinya, karena jika dirinya sendiri benar-benar menampar Malan, maka dirinya sendiri akan ada masalah ke depannya. Kemudian dia segera menatap si Curan dan berkata sambil mengeluh, Curan, lihat ibumu. Kata-katanya benar-benar tidak enak untuk didengar. Kualitas macam apakah ini? Securan juga sedikit tidak bisa mendengarnya lagi, lalu dia tidak tahan untuk berkata, Ibu, bisakah kamu sedikit lebih beradab? Oke. Malan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Aku akan sedikit lebih beradab dan tidak akan pernah berhitungan dengan orang tua itu. Yi-Chen di samping juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia sudah lama terbiasa dengan pertengkaran di antara kedua orang itu. Jika mereka berdua tidak bertengkar, itu malah terkesan sedikit aneh. Setelah makan malam, Yi-Chen dan Securan kembali ke kamar tidur di lantai 2. Pasangan suami istri itu seperti biasa, di mana mandi dan kemudian berbaring di atas ranjang secara bergiliran. Yi-Chen masih belum melangkah lebih jauh dengan Securan sejak naik ke 1 level, tetapi Yi-Chen juga tidak terlalu cemas. Lagi pula, ada banyak hal belakangan ini, sedangkan dirinya sendiri juga merasa terganggu oleh kehadiran beberapa wanita lainnya di dalam hatinya. Ketika terpikir bahwa dirinya sendiri akan pergi ke Jepang pada esok harinya, wajah itu Nanako dan penampilannya saat terluka di atas ring tiba-tiba muncul di benaknya. Yi-Chen sedikit tidak bisa mengerti mengapa dirinya sendiri selalu merindukan itu Nanako, si wanita Jepang itu. Sepertinya
dirinya sendiri tertarik oleh tubuhnya yang lembut bagaikan air dan karakternya yang tangguh dan pantang menyerah, bukan? Ketika Jichen sedang memikirkannya, dia tiba-tiba merasa bahwa securan di sampingnya bergerak. Dia awalnya berpikir bahwa securan hanya berbalik secara normal saja, tetapi tidak terduga bahwa securan menarik sudut selimut Jichen dan masuk ke dalam selimutnya. Securan masuk ke dalam selimut Jichen dan memeluk pinggangnya dengan pelan. Saat ini dia merasakan rasa nyaman yang belum pernah ada sebelumnya. Setelah bersama Jichen begitu lama, ini adalah pertama kalinya dia memeluk Jichen seperti ini. Meskipun dia merasa penuh nyaman, tetapi hatinya masih terasa gugup dan sesak napas. Jichen yang sedang memikirkan banyak hal terkejut oleh tindakan Securan. Ketika dia memalingkan wajahnya, Securan juga terkejut olehnya. Wajah Securan yang cantik tiba-tiba menjadi panas. Lalu dia berkata dengan tergagap, "Suamiku, apakah kamu masih belum tidur?" Ican juga menjawab dengan sedikit bingung, "Sudah, tetapi terbangun lagi." Setelah itu dia tidak tahan untuk bertanya, "Istriku, mengapa kamu masuk ke dalam selimutku?" Securan berkata dengan malu, Aku..." Securan bergumam sambil tergagap. Setelah dia berusaha untuk meyakinkan dirinya, dia baru berkata, "Aku hanya tidak rela untuk melihatmu keluar lagi, sehingga aku ingin memelukmu untuk tidur. Bolehkah?" Ketika Jichen mendengar kata-kata ini, dia juga merasa sedikit tercengang di hatinya. Dia mengulurkan tangannya untuk memeluknya di dadanya dan berbisik pelan, "Gadis bodoh, suamimu akan kembali dalam waktu beberapa hari lagi." Securan bersandar ke dada Jichen dengan pelan dan berkata sambil tersenyum, "Aku menemukan bahwa aku merasa benar-benar nyaman untuk memelukmu seperti ini." Jichen berkata sambil tertawa, "Kalau begitu, apakah aku bisa naik ke satu level lagi ke depannya? Bagaimana jika kita tidur di dalam selimut yang sama mulai sekarang?" Securan tiba-tiba merasa malu dan berbisik, "Juga bukan tidak bisa untuk naik ke satu level, tetapi hanya bisa naik ke satu level saja untuk sementara waktu ini." Menurut jebakan Jichen sebelumnya, dia pasti akan bertanya kepada Securan saat ini bahwa kapan dirinya sendiri bisa dipromosikan ke level penuh, kapan dirinya sendiri baru bisa menginginkan seorang anak. Lagi pula, bahkan Malan pun mendukung mereka berdua untuk melahirkan anak segera. Mungkin saja jika dia bisa memanfaatkan situasinya, dia sudah bisa menyelesaikan masalah dari kedua suami istri. Tetapi karena sosok bayangan itu Nanako selalu muncul di benak Jichen secara tidak sadar, ini membuat hatinya selalu terasa sedikit tidak nyaman. Perasaan itu bagaikan sebuah duri yang tertancap di hati Jichen yang membuat dirinya menjadi sangat tenang. Seketika kemudian dia memeluk Securan dengan lembut dan berbisik, "Tidak apa-apa jika naik satu level, sudah cukup baik untuk memelukmu tidur." Saat ini adalah giliran Securan yang terkejut. Dia awalnya mengira bahwa Jichen pasti akan menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Tetapi bagaimanapun dia juga tidak menyangka bahwa Jichen sudah menerimanya dengan begitu mudah. Ini membuat hatinya merasa kehilangan secara tiba-tiba. Untuk sesaat, sebenarnya dia sudah memiliki perasaan dan ketergantungan yang sangat mendalam pada Jichen setelah berinteraksi begitu lama. Tetapi bagaimanapun juga dirinya sendiri adalah seorang gadis yang tidak berpengalaman, apalagi juga merasa sedikit ragu untuk menembus satu lapisan hubungan itu. Jika Jichen sangat aktif, mungkin saja dirinya sendiri akan membiarkannya begitu saja. Tetapi ketenangan Jichen yang begitu tiba-tiba benar-benar membuatnya tidak terduga. Di saat ingin bertanya kepada Jichen mengapa sikapnya begitu tenang hari ini, apakah karena sudah tidak menyukai dirinya sendiri lagi, tetapi dia segera merasa bahwa sangat sulit baginya untuk mengucapkan kata-kata itu sehingga dia hanya bisa menyembunyikan jauh di lubuk hatinya. Segera Jichen di samping mengeluarkan suara napas yang seragam, sedangkan Securan menghela napas di dalam hatinya dan tertidur perlahan dengan sedikit kehilangan. Pagi di esok harinya, Jichen sudah bangun pagi-pagi sekali. Sebenarnya dia tidak tidur nyenyak di sepanjang malam ini.
Tidak tahu mengapa ketika dia memejamkan matanya dia selalu memikirkan itu Nanaku. Selama waktu ini ada banyak wanita yang muncul di sekitar Jichen, baik itu Song Wanting, Qin Oksu ataupun Chen Xiaojiao, Li Shoupen atau Gu Qiuyi. Meskipun beberapa wanita ini sedikit lebih membuat hatinya tergerak, tetapi tidak ada satu orang pun dari mereka yang membuatnya merasa kasihan seperti itu Nanaku. Jichen benar-benar merasa bersalah di dalam hatinya setelah mengetahui bahwa Gu Qiuyi telah menunggunya dan mencari dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tetapi bagaimanapun juga Gu Qiuyi berasal dari keluarga besar dan dicintai oleh kedua orang tuanya. Setelah dewasa dia menjadi bintang internasional yang terkenal, apalagi juga dicintai dan dicari dan dicintai oleh banyak orang. Bahkan tanpa adanya dirinya sendiri, hidupnya juga sangat indah, kaya, dan bahagia. Tapi Nanaku malah berbeda. Meskipun dia juga berasal dari keluarga kaya dan juga dicintai oleh keluarganya, tetapi dia memang terluka terlalu parah dalam pertarungan dengan Qin Oksu. Wanita biasa pastinya tidak akan bisa menderita luka yang begitu parah dan mengalami serangan ganda pada tubuh dan jiwanya di sepanjang hidupnya. Apalagi Jichen juga dapat membayangkan bahwa meskipun itu Nanaku sudah lepas dari bahaya sekarang, tetapi dia pasti akan menderita siksaan oleh lukanya setiap saat. Perasaan itu pastinya sangat menyakitkan. Itu Nanaku awalnya tidak perlu ikut berpartisipasi dalam pertandingan ini, tetapi dia telah berusaha untuk membuat dirinya sendiri terkagum. Bahkan di pertandingan dengan Qin Oksu sebelumnya, dia telah menunggu sebuah kesempatan dengan mati-matian untuk membuat dirinya sendiri memperhatikannya, bahkan juga tidak apa-apa jika dia terluka. Jichen tahu bahwa jika bukan karena dirinya sendiri, bagaimana bisa Nanaku terluka begitu parah. Justru karena inilah Jichen selalu merasa kasihan saat memikirkan penampilan yang terluka. Jichen juga berintrospeksi diri bahwa sebagai seorang pria yang sudah menikah, dirinya sendiri tidak boleh merasa kasihan pada wanita lain, apalagi wanita Jepang. Tetapi suasana hati yang semacam itu benar-benar berada di luar kendalinya sendiri. Setelah mandi, Jichen diam-diam keluar dari kamar tidur. Dia tidak membangunkan si curan yang masih tertidur lelap. Saat Chen Jekai telah membawa rombongan untuk menunggu di depan pintu Thompson kelas atas, Jichen turun ke bawah setelah melihat Xiao Changkun dan Ma Lan masih belum bangun. Dia meninggalkan secercah kertas. Lalu dia segera berjalan keluar dari rumah. Di depan pintu Thompson kelas atas, beberapa mobil Rolls Royce diparkir berdampingan. Begitu Jichen keluar, Chen Jekai dan bawahannya semua turun dari mobil lalu membungkuk kepadanya dengan hormat dan menyapanya secara serentak. Tuan Yi. Jichen mengangguk dan masuk ke satu mobil yang sama dengan Chen Jekai. Setelah masuk ke dalam mobil, Chen Jekai segera berkata kepada Jichen, "Tuan muda, Paul, Weliang, dan lainnya semua pergi sendiri. Sedangkan Hongwu membawa Kobayashi Ichiro pergi dari penangkaran anjing. Kita hanya cukup untuk menemui mereka di bandara saja. Pesawat dan kru sudah siap dan pesawat akan terbang kapan saja setelah semuanya sudah tiba." Jichen bersenandung. Perbedaan terbesar antara jet pribadi dan penerbangan biasa adalah waktu yang relatif bebas. Jika bisa mengajukan rute penerbangan untuk hari ini, maka secara teoritis dapat berangkat di kapan saja. Jika tiba lebih awal, maka harus berangkat lebih awal. Begitu juga sebaliknya. Ada sebuah pemikiran di dalam bawah sadarnya sekarang, yaitu pergi ke Tokyo untuk menyelesaikan urusan segera, lalu bergegas ke Kyoto. Tidak tahu mengapa itu Nanaku menjadi sebuah kutukan di hatinya yang selalu muncul dan terus-menerus mempengaruhi emosinya. Dia merasa bahwa ini mungkin saja karena dirinya sendiri merasa sedikit simpati atas pengalaman itu Nanaku. Jika dirinya sendiri bisa menyembuhkannya, maka kutukan ini secara alami akan menghilang. Kemudian dia berkata kepada Chen Jekai dengan sedikit tidak sabar, "Sudahlah, waktu tidak menunggu orang, cepatlah berangkat." Bandara Jinling. Pesawat yang diatur oleh Chen Jekai sudah lama menunggu di dalam hanggar. Hongwu sudah tiba bersama Kobayashi Ichiro. Mereka sedang menunggu di bawah pesawat untuk saat ini. Weliang dan Paul juga datang lebih awal sambil menunggu kedatangan Jichen. Jam 9 pagi. Tim mobil Chen Jekai melaju hanggar satu persatu. Chen Jekai segera turun dari mobil dan secara pribadi membuka pintu mobil untuk Jichen. Setelah Jichen turun dari mobil, semua orang melangkah maju untuk menyambutnya. Jichen sedikit mengangguk,
Lalu dia berkata kepada semua orang, apakah semuanya sudah sampai? Jika sudah, naiklah ke pesawat sekarang. Chen Jiekai menghitung dan berkata kepada Yi Chen dengan hormat, Tuan Ji, sudah sampai semuanya. Oke, berangkat. Selain Chen Jiekai, Hong Wu, Wei Liang, Paul, dan Kobayashi Ichiro yang menemani Yi Chen, juga ada sekitar 12 orang bawahan Hong Wu dan Chen Jiekai. Setelah semua orang naik ke pesawat, kru segera menyalakan mesin pesawat, mendorong pesawat keluar dari hanggar, dan kemudian menghubungi menara untuk lepas landas lebih dahulu. Pesawat terbang ke udara dan melaju ke arah timur. Selama penerbangan, Kobayashi Ichiro merasa gelisah dan tampaknya sangat tidak tenang. Dia mengumpulkan keberaniannya, lalu dia datang ke sisi Yi Chen dan bertanya dengan hormat, Tuan Ji, bagaimana jika anggota keluargaku yang lainnya juga tidak bersedia untuk menerimaku, bahkan juga berpikir bahwa aku adalah penjahat yang membunuh ayahku dan menolak untuk membiarkan aku mewarisi Kobayashi Pharmaceutical. Chen berkata dengan acuh tak acuh, aku punya video pengakuan dari Kobayashi Jiro. Aku akan menunjukkannya kepada mereka pada saat itu. Kobayashi Jiro bertanya lagi, kalau begitu bagaimana jika mereka masih tidak percaya? Chen tersenyum menghina, tidak percaya? Kalau begitu, jalani saja prosedur hukum. Mereka bilang bahwa kamu yang membunuh ayahmu. Bisakah mereka menunjukkan buktinya nyatanya? Jika tidak bisa menunjukkannya, itu membuktikan bahwa kamu bukan penjahat yang membunuh ayahmu. Apalagi yang bisa mereka lakukan padamu? Setelah itu Yi Chen lanjut berkata, lagi pula adikmu sudah menghilang sekarang dan kamu sudah satu-satunya pewaris harta ayahmu. Jika anggota keluargamu yang lainnya tidak setuju padamu, usir mereka semua dari Kobayashi Pharmaceutical dan biarkan mereka menderita sendiri. Kobayashi Jiro tampaknya sedikit tidak yakin dan berkata, Tuan Ji, sebenarnya semua anggota Dewan Komisaris Kobayashi Pharmaceutical adalah para paman dan tetua dari keluargaku. Meskipun mereka tidak memiliki saham yang sebenarnya, tetapi mereka semua memiliki saham tertentu. Mereka mengambil banyak dividen dari Kobayashi Pharmaceutical setiap tahunnya. Apalagi mereka juga bertanggung jawab atas beberapa posisi penting di Kobayashi Pharmaceutical. Jika sekelompok orang itu menentangku, maka itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Yi Chen berkata dengan acuh tak acuh, semua ini bukan masalah. Berilah mereka dua jalan pada saat itu. Yang pertama adalah bekerja sama dengan patuh. Selama mereka patuh, dividen yang harus diberikan kepada mereka akan tetap diberikan. Tetapi jika mereka tidak menghargai kebaikan kita, maka kita hanya bisa menjalani jalan yang kedua, yaitu satu orang pun tidak tersisa dan keluar dari sini. Bumi tetap berputar dan posisi yang penting ini juga dapat dibangun kembali saat satu set tim manajemen. Setelah itu Yi Chen menunjuk Wei Liang dan berkata kepada Kobayashi Ichiro, jika tidak bisa, aku akan membagi bagian dari tim manajemen farmasi Jusuan dan mengambil alih manajemen Kobayashi Pharmaceutical sepenuhnya. Saat itu kamu hanya cukup untuk tinggal di Jepang sambil menikmati kehidupan, sama sekali tidak perlu khawatir tentang hal lainnya. Kobayashi Ichiro tahu bahwa setelah dia berhasil memindahkan saham 90%-nya kepada Yi Chen, Kobayashi Pharmaceutical sebenarnya sudah tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya sendiri. Yang bisa dilakukan oleh dirinya sendiri adalah mengambil dividen yang diberikan oleh Yi Chen dengan patuh dan menjalani kehidupan orang kaya biasa yang berantakan. Jika berpikir lebih cermat, Kobayashi Ichiro merasa sedikit bersalah di dalam hatinya karena cara ini sama saja dengan menjual hasil kerja keras ayahnya sendiri. Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa generasi muda tidak merasa sakit hati untuk menjual hasil kerja keras dari generasi di atasnya, tetapi pepatah ini merujuk pada anak yang pemboros. Meskipun kemampuan Kobayashi Ichiro tidak terlalu cakap, tetapi dia juga benar-benar tidak dapat dianggap sebagai anak yang boros. Jika dia adalah anak yang pemboros, maka dia juga tidak akan datang ke Tiongkok untuk ikut berpartisipasi dalam
pameran pengobatan Tiongkok, apalagi juga tidak mengingini obat ajaib dari si Tan Ki. Tujuan dia yang ingin mendapatkan formula obat ajaib sebenarnya juga ingin membangkitkan Kobayashi Pharmaceutical dan membiarkan Kobayashi Pharmaceutical berdiri di puncak dunia. Pada akhirnya dia juga memiliki sebuah niat untuk membawa keluarganya berkembang, tetapi Kobayashi Pharmaceutical akan segera hancur di tangannya sekarang. Meskipun Kobayashi Ichiro sangat melankolis, tetapi ketika dia berpikir lebih cermat, dia juga merasa bahwa mungkin saja ini bukan hal yang buruk. Lagi pula dia juga tahu beberapa populer pil pencernaan Jusuan sekarang. Jika dilihat dari efek obat dari pil pencernaan Jusuan, itu pasti akan menjadi obat yang terlaris di dunia kedepannya. Adapun tentang Kobayashi Pharmaceutical, jika tidak diambil alih oleh Yichen, pastinya juga akan menurun ke depannya. Jika Kobayashi Pharmaceutical melakukan upaya habis-habisan untuk memproduksi pil pencernaan Jusuan setelah perubahan kepemilikan, itu pasti akan menciptakan kekayaan terbesar di seluruh dunia. Saat itu mungkin saja dari saham 10%-nya akan mendapatkan lebih banyak uang lagi. Ketika dia memikirkan hal ini, suasana hati Kobayashi Ichiro jauh lebih rileks. Lebih dari 2 jam kemudian pesawat Yichen mendarat di bandara Tokyo. Setelah menyelesaikan formalitas imigrasi, semua orang keluar dari bandara dan orang-orang yang diatur oleh Chen Jekai sudah menunggu di luar bandara. Bawahan yang diatur oleh Chen Jekai itu semua mengemudikan mobil Rolls Royce. Di Jepang, mobil Rolls Royce bahkan jauh lebih langka daripada di Tiongkok. Hal ini terutama karena kebanyakan orang Jepang memilih mobil dari merek lokal Jepang yang jauh lebih murah dan terjangkau. Mobil impor seperti Mercedes-Benz, BMW, bahkan Rolls-Royce memiliki presentasi penampilan yang sangat rendah di pasaran Jepang, sehingga tim mobil Rolls-Royce ini juga sangat menarik perhatian di bandara. JJK secara pribadi membuka pintu salah satu mobil Rolls-Royce untuk Yichen. Setelah Yichen masuk ke dalam mobil, dia pergi ke sisi lain untuk masuk ke dalam mobil dan bertanya kepada Yichen, "Tuan muda, ke manakah kita harus pergi dulu?" Yichen berkata, "Langsung pergi ke markas pusat Kobayashi Pharmaceutical." JJK berkata, "Tuan muda, aku telah menyelidiki situasi dari Kobayashi Pharmaceutical. Sebelumnya, jujur saja bahwa keluarga mereka cukup rumit. Takutnya sangat sulit untuk meyakinkan semua orang jika hanya membawa Kobayashi Ichiro pergi ke sana dan dengan gegabah." Yichen sedikit tersenyum, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh, "Akan semakin cepat untuk menyingkirkan kekacauan jika semakin rumit. Aku datang ke sini untuk menghasilkan uang, bukan untuk berteman dengan mereka. Mungkinkah aku harus menyelesaikan satu persatu dari semua kekacauan dari keluarga Kobayashi itu?" Chen Jekai berkata dengan sedikit cemas, "Tuan muda, bagaimanapun juga Kobayashi Pharmaceutical adalah grup besar yang bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Aku takut bahwa anggota agunan keluarga mereka akan menginginkan Kobayashi Pharmaceutical. Sekarang di mata mereka Kobayashi Ichiro sudah mati, sedangkan Kobayashi Jiro juga sudah menghilang. Sehingga ini adalah kesempatan yang bagus bagi mereka untuk melakukan Kobayashi Pharmaceutical. Mungkin saja mereka sudah mulai membagi Kobayashi Pharmaceutical secara internal. Jika kita ingin menebas mereka dengan gegabah, takutnya itu akan menyebabkan pemberontakan yang kuat." Yichen berkata sambil tersenyum tenang. Dari sudut pandang hukum, tidak ada orang yang bisa menghentikan Kobayashi Ichiro untuk mengambil alih kembali Kobayashi Pharmaceutical. Jika anggota keluarga Kobayashi lainnya masih tidak senang dan ingin melakukan beberapa gerakan kecil, maka aku kebetulan akan mengambil kesempatan ini untuk menghabisi anggota keluarga Kobayashi yang lainnya. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di part ini sampai di sini dulu, dan kita akan melanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.